Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rain Mahatma. Saya saat ini menjadi dosen UMN untuk mata kuliah Technopreneurship. Dan hari ini saya akan cerita banyak tentang poin-poin penting yang perlu kalian tahu untuk menjadi seorang technopreneur, terutama untuk level mahasiswa. Termasuk juga apa yang perlu kalian persiapkan untuk UAS nanti. Nah, poin-poin ini perlu kalian perhatikan dengan benar dan kalian juga akan melibatkan banyak self learning. Jadi yang namanya technopreneurship itu seharusnya bukan mata kuliah yang cuma satu semester sebetulnya. Karena kebanyakan entrepreneur atau maupun technopreneur di luar sana itu kalau belajar menjadi pebisnis online itu bukan cuma 6 bulan. Bisa aja 2 sampai 3 tahun. Nah, ya karena banyaknya aspek self learning ini ya saya harapkan teman-teman bisa konsisten dan menjalankannya sesuai passion dan kesukaannya supaya lebih jangka panjang bisnisnya. Oke, setelah ini kita akan melihat layar komputer saya untuk saya bisa sharing hal-hal penting mengenai mata kuliah ini. Mari kita mulai. Ini sedikit gambaran tentang apa yang saya kerjakan beberapa tahun terakhir, di mana saya sempat berkarir di beberapa grup investors, salah satunya di grup Jarum, di mana mereka baru saja mengakuisisi Kaskus pada saat itu. Kemudian saya pindah ke grup Telkom, lalu pindah ke Batavia Incubator, di mana pada saat itu mereka invest ke Bukalapak.com. Kemudian saya pindah ke Sistem Group, investor lokal di bidang teknologi. Kemudian sekarang sejak tahun 2013 saya full time menjalankan startupbisnis.com. Nah, yang saya kerjakan beberapa tahun terakhir itu website ini, startupbisnis.com. Ini adalah website simple online media yang membantu orang belajar lebih jauh mengenai bagaimana membangun bisnis di internet. Ini saya mulai dari tahun 2013. Ini misalnya ada salah satu artikel dari mentoring di grup Telkom yang sangat detail. Nah, yang saya miliki lainnya adalah ini website buat tokoonline.id. Ini adalah website yang fokus membahas mengenai e-commerce. Jadi kalau yang startupbisnis.com itu kan lebih membahas bagaimana mendapatkan investasi dari investor, bagaimana membangun produk yang baik, dan bagaimana membangun tim dalam sebuah startup misalnya. Nah, kalau yang buat tokoonline.id ini lebih cocok untuk toko online UKM. Jadi sebetulnya definisi dari startup dan UKM itu dua hal yang berbeda. Startup itu biasanya adalah sebuah bisnis online yang mendapatkan investasi karena size bisnisnya memang besar. Biasanya kalau startup itu karena mendapatkan investment, maka mereka akan rugi. Rugi bukan berarti nggak bagus loh ya, rugi, tapi kalau nilai bisnisnya menjadi besar kan nggak masalah. Nah, sedangkan kalau UKM itu biasanya profitable tapi kecil-kecilan. Nah, analoginya kalau UKM itu misalnya kalian jualan makanan di depan kampus, itu UKM. Atau jualan toko baju kecil-kecilan gitu ya, itu UKM. Nah, kalau startup itu ibaratnya kalian membangun mall. Nah, makanya membutuhkan investment dan biasanya rugi mungkin antara 2 sampai 6 tahun tergantung berapa lama BEP-nya gitu. Nah, ini artikel sudah terbuka. Nah, artikel ini adalah artikel yang sangat detail tentang bagaimana membangun bisnis, dan ini isinya mentoring di grup-grup besar. Nah, ini salah satunya grup Telkom. Ini sangat detail dan artikel ini memang levelnya bukan level artikel biasa ya, ini level mentoring ini. Nah, ini saya perlihatkan traffic yang saya punya. Ini adalah traffic dari buat tokoonline.id karena masih baru, umurnya mungkin sekitar 2 bulan ya, plus minus. Nah, ini traffic per hari sekitar 200-an, average 200-an, umur baru 2 bulan. Dan kemarin tiba-tiba dapat lonjakan traffic
sebabnya adalah ada artikel tentang Google yang baru-baru saja ini mereka mempublish tentang algoritma yang mereka pakai untuk menentukan ranking di Google. Jadi banyak orang yang penasaran loh, ini tiba-tiba Google mempublish algoritmanya, ini penasaran, dan dokumen itu 160 halaman PDF. Nah, tiba-tiba jadi kemarin ada 1100 traffic masuk ke website saya. Nah, ini adalah traffic dari startupbisnis.com yang sudah saya jalankan sejak tahun 2013. Perharinya average sekitar 3.000 sampai 4.000 traffic per hari. Traffic ini saya dapatkan sekalipun saya misalnya saya seminggu nggak ngapa-ngapain deh, seminggu saya tidak upload artikel, tidak update Facebook, tapi traffic ini tetap dapat karena traffic ini adalah orang yang mencari di Google untuk keyword-keyword yang ada di artikel saya. Nah, selama 3 tahun saya tidak terasa saya sudah menulis sekitar 1000-an plus minus 1000-an artikel, dan ini saya lakukan tanpa investment dan tanpa modal. Jadi modal saya adalah saya bisa nulis, saya punya konsistensi nulis, dan saya tahu apa yang saya tulis. Bisa dibilang modalnya sedikit sekali, lebih ke effort modal yang saya keluarkan. Dan kalau kalian bisa menulis dan kalian bisa tahu tentang apa yang kalian tulis, seharusnya kalian bisa mereplicate apa yang saya kerjakan. Nah, di sini ini adalah Google Analytics yang diinstal di website. Jadi saya bisa lihat traffic saya ada berapa per hari, dan kalau kita lihat ke bawah, ini adalah sumber traffic saya. Jadi di sini sumber traffic saya nomor 1 adalah organic search, itu artinya traffic dari Google. Nah, ini sampai 73%. Artinya 73% dari traffic saya adalah dari banyaknya keyword yang mengandung di artikel saya yang sekitar 1000 artikel tadi. Dan ya karena keywordnya macam-macam, jadi apapun yang dicari orang terkait bisnis biasanya ketemu website saya. Ini saya kasih contoh, misalnya saya buka jendela penyamaran. Jadi untuk mengecek ranking biasanya kita pakai jendela penyamaran ya. Misalnya ya, cara saya ketikkan cara menjadi pengusaha. Nah, ini adalah jendela penyamaran atau incognito tab, bisa search cara menjadi pengusaha. Yang paling atas munculnya itu artikel saya yang saya tulis tahun 2013. Nah, ini adalah satu jenis konten yang sifatnya evergreen. Evergreen itu tidak ada kadaluarsanya, bukan news. Yang saya buat 3 tahun lalu masih memberikan traffic untuk saya untuk keyword ini. Dan keyword ini sebulan itu mungkin sekitar 200 orang yang mencari. Jadi saya tulis sekali, setelah itu saya nggak ngapa-ngapain, saya tetap dapat traffic 200 orang sehari. Nah, ini adalah pengecekan website saya dengan tools alexa.com. Di sini bisa terlihat bagian kanan ada keyword dan percent of search traffic. Di sini yang paling tinggi adalah startup Indonesia dengan 7% search traffic. Artinya apa? Artinya kalau ada 1000 keyword yang masuk ke website saya, itu kontribusi per keyword itu bisa aja mayoritas kurang dari 1%. Jadi diversifikasi keyword saya memang sudah sangat banyak karena memang konsistensi menulis saya yang konsisten sejak tahun 2013.